Jadi itu teman-teman. Iya. Lutfi pernah merasa salah jurusan. Oke, terus Itu transisi dari masa SMA ke kuliah. SMA kan ya agak santai kan. Kalau kuliah emang bener-bener tugasnya banyak dan kayak ngerasa kok gini, apa aku salah jurusan atau gimana kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Risi Rizka Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini aku seperti biasa mengisi playlist diskusiku tentang dunia perkuliahan. Masya Allah. Kali ini aku dibersamai dengan temanku, mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Di Surabaya tempatnya. Oke, jadi temanku ini adalah mahasiswi dari Universitas Veteran Jawa Timur. Dan kali ini seperti biasa aku akan sedikit mencari tahu tentang jurusannya itu seperti apa dan yang dipelajari itu apa. Boleh kan? Boleh santai-santai. Oke, jadi boleh banget. Oke, jadi sebelum kita mulai diskusinya, kita berdoa dulu agar kita yang berdiskusi dan kalian yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Oke, yang pertama langsung aja ke perkenalan. Nanti nama, panggilannya, jurusan, fakultas, serta univnya. Dan jangan lupa angkatannya tahun berapa. Monggo. Oke, nama aku Lutfiana Utami, biasa dipanggil Lutfi, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik di UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Angkatan 2019 tahun kemarin. Siap, jadi angkatan 2019, jurusan Teknik Kimia. Oke, Masya Allah. Berarti anak Fakultas Teknik. Ya. Oke, gimana nih kabarnya Lut? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi panggilnya Lutfi. Lutfi. Oke. Ya. Lutfi dulu masuknya jalur apa? Jalur SBMPTN. SBMPTN. Oke. Ya. Boleh dong sedikit cerita nih, gimana sih caranya Lutfi agar lolos SBMPTN? Sebenarnya sih nggak ada yang spesial ya. Belajar itu mulai Desember, jadi hamin sekitar 4 bulanan. Kan aku ikut UTBK gelombang pertama di April, jadi ya gitu belajar terus dibarengi dengan berdoa. Tuh. Masya Allah. Jadi belajar dan berdoa. Ya itu penting, soalnya kalau misal belajar tok nggak berdoa ya hasilnya kurang maksimal. Oke, jadi itu teman-teman, belajar dan berdoa. Betul. Oke, terus kenapa pilihnya UPN Jawa Timur? Karena di sana teknik kimianya udah bagus akreditasinya dan alumni juga banyak yang prospek kerjanya baik-baik gitu. Terus ada alumni dari sini juga. Oke, siap. Jadi itu alasannya kenapa pilih UPN Jawa Timur. Oke, lanjut. Oke, kenapa pilih jurusan teknik kimia? Dulu itu karena ceritanya itu waktu SMA suka pelajaran kimia, terus ya mikir pengen teknik tapi yang ada kimianya, jadinya teknik kimia. Oke, jadi jadi unik sekali ya. Pengen teknik ya ada kimia, jadi teknik kimia. Iya bener. Dulu waktu SMA pas UNBK ambil apa jurusannya? Kimia. Kimia. Iya. Emang temanku ini sekarang kimia ya. Iya bener. Kimia sulit gak sih? Ya tergantung, kalau kita belajar ya enggak, kalau enggak belajar ya sulit. Masya Allah, aku terasa tertampar ini. Santai. Jadi kayak emang bener. Jadi kalau kita nggak belajar ya sulit kan. Tapi kalau kita belajar, insya Allah mudah. Iya bener banget. Jangan lupa belajar. Oke.
Kemudian, oh iya, berarti udah semester berapa nih? Alhamdulillah semester 3 sekarang, untuk sekarang. Semester 3. Terus udah kan semester 3 tuh. Udah ikut UKM apa aja? Bukan UKM sih, organisasi. Jadi udah ikut organisasi apa aja? Kalau organisasi sih cuma UKM. Kayak UKM aku kebetulan ikut UKM karate sama beberapa kepanitiaan. Kan karate. Iya. Dulu SMA ikut karate gak sih? Iya. Oh, berarti kayak ngelanjutin. Iya. Tuh. Terus enggak cuma ikut UKM, satu Iya. UKM aja. Iya, karena udah sibuk Wah, kuliahnya. siap. Jadi ikut satu UKM plus ikut kegiatan kepanitiaan gitu ya. Iya. Yang dari Hima. Iya, dari Hima. Masya Allah. Jadi jadi kayak karate dari SMA terus lanjut ke kuliahnya. Iya, cuma ya di SMA itu ya cuma sebentar tok, jadi pengen lanjut kuliah. Oke. Terus oh ya, UPN itu pilihan pertamamu. Ya, pilihan pertama. Mantap sekali. Terus yang kedua? Kedua itu Universitas Trunojoyo, jurusan Teknik Industri. Oh, ya emang anak yang dari anak teknik ya. Iya. Oke. Terus oke, kan tadi udah 2 semester. Iya. Hampir ya mau 3 lah 3 semester. Makanan favoritnya Lutfi di kampus apa? Nasi goreng sih. Iya. Nasi goreng sama itu apa? Milk tea-nya sana enak banget. Milk tea-nya Nah, milk tea di kantin kan ada Oh, milk tea iya. gitu. Enak. Siap. Jadi nasi goreng sama milk tea-nya di fakultasnya. Oke. Jadi udah ya tadi ya tanya-tanya tentang ini udah. Terus lanjut nih. Yang dipelajarinya apa aja sih Lut di jurusan tekniknya? Sebenarnya sih kayak teknik kimia kan identik sama kimia, itu juga nggak salah sih. Ya emang banyak kimianya, cuma nggak cuma kimia toh, ada fisika, ada matematika, ada ya itu 3 itu harus dipelajari di sana. Itu lebih banyak. Terus ada juga kayak pemrograman, itu tuh membantu untuk nanti semester atas kita pas perancangan pabrik ngitung-ngitung kayak ya neraca panas atau apa gitu. Rancang pabrik itu maksudnya gimana? Itu merancang proses pabrik, pembuatan pabriknya itu prosesnya akan kemana, gimana gitu. Ya, gitu. Oke, jadi tadi ada fisika dan matematika ya. Ya. Nah, ya. Terus kalau teknik kimia itu harus anak karena itu tuh saintek kan ya? Ya, saintek. Harus anak IPA sih. Nah, iya, harus Pak. Kan kalau nggak mungkin. Gitu. Jadi udah punya basic ya kan? Ya, fisiknya. Yang dipelajarin paling banyak apa? Kimia ya? Untuk semester ini sih ya kimianya, ada 3 sih kimianya untuk semester ini. Wow. Ini tuh beda-beda. Oke, siap. Kan tadi lewat SBMPTN tuh. Ya. Udah BK-nya berapa kali lu? 1 kali. Aja. Iya. Wah, mantap sekali. Itu sesi pertama ya tanggal 14 April. Di hari pertama ya. Sampai masa saya inget tuh sama tanggal bulannya lu, Masya Allah. Hari sesi pertama ya? Ya, sesi pertama. Jam? Pagi pokoknya, sesi pagi. Ini masih inget pula lu. Betul. Nah, ikut satu BK ya? Iya. Di UNIF pas itu BK di mana? Itu di SMA 20 Surabaya, di pusatnya UPN. Oh. Karena nggak kebagian tempat sih sebenarnya. Kamu daftarnya mungkin Iya, telat gara-gara nunggu SNM dan ternyata nggak masuk. kamu ikut SNM? Ya ikut. Oh, Nggak oke. Oke, jadi SNM nggak lolos. Ya. Yang pertama yang mana? Ya itu Tekim UPN juga. Terus yang keduanya? Itu Tekim UNES Semarang. Wow. Oh, UNES sudah ada teknik. Ada. Jadi emang bener-bener pengen jadi pengen masuk teknik kimia. Iya. Pantang menyerah ya? Ya. Masya Allah. Gak boleh menyerah lah. Oke. Terus pernah nggak lo kayak merasa salah jurusan? Pernah, pasti pernah. Itu gimana? Itu ya kan awal-awal masih kaget dari
itu transisi dari masa SMA ke kuliah. SMA kan ya agak santai kan. Kalau kuliah emang bener-bener tugasnya banyak dan kayak ngerasa kok gini, apa aku salah jurusan atau gimana kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Ya. Lutfi pernah merasa salah jurusan. Oke, terus terus kenapa bukan sih, akreditasi jurusannya apa sih? Alhamdulillah sih A. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Terus prospek kerjanya gimana? Untuk prospek kerjanya itu luas banget. Soalnya kan teknik kimia itu kayak kalau katingku itu nyebutnya, kalau kita semua nyebut juga jantungnya industri. Jadi semua proses industri itu kita bisa masuk. Semua industri kayak misal migas atau industri pangan juga bisa. Semua bisa insya Allah. Jantungnya industri teman-teman. Jadi harus digarisbawahi. Gitu. Siap. Terus banyak ada praktikumnya ya? Ada praktek gitu ya? Ya ada praktikum. Siap. Yang paling ngangenin apa dari praktikumnya? Nge-labnya sih sebenarnya. Praktikum sama teman-teman, terus kayak nyampur zat kimia, titrasi juga. Kita mencari di dalamnya itu apa sih yang ada terkandung di sana, itu yang ngangenin. Oke, jadi pas di lab terus pas nyampur bahan kimia yang ngangenin. Pernah kayak ada reaksi yang nggak terduga, pernah nggak? Pernah. Itu gimana? Itu tuh waktu itu kayaknya sih ya teman-teman juga mungkin ada yang kesalahan atau aku juga ada. Waktu itu praktikum pernah satu lab itu ada kabutnya, dan itu tuh nggak boleh sebenarnya karena ada kesalahan gitu. Kesalahan. Nggak boleh. Ya namanya juga lagi belajar sih ya. Ya, kabut tipis gitu. Siap, gitu nggak boleh. Oke Lut, biar gak lupa sih, punya Instagram nggak? Punya lah. Apa namanya? Lutfiana Utami _ Okay. Gak pakai hello ya? Iya siap. Jadi nanti teman-teman bisa DM Mbak Lutfi kalau pengen tahu tentang jurusan teknik kimia UPN Jawa Timur, atau mungkin tanya-tanya tips curhat di DM Mbak Lutfi. Boleh. Oke, lanjut. Hobi luang yang Lutfi lakukan pas lagi senggang? Biasanya sih baca-baca, kalau kayak gitu nonton film, atau Apa? kalau capek banget ya tidur. Oke, siap. Ya, memang itu. Kalau nggak baca, terus nonton apa film, tidur. Oke, rebahan ya berarti. Iya bener. Oke, tadi ikut UKM karate itu. Iya. Terus sama ikut kepanitiaan. Gimana sih caranya Lutfi mengatur waktu? Nah, sebenarnya sih jujur, aku kurang bagi waktu sih. Kurang kayak bisa, tapi ya menurutku kayak waktu dulu kan pengadilan dikasih tahu kalau misal kita itu harus memprioritaskan apa yang sangat penting, dan habis itu melakukan yang kurang penting atau gimana. Pokoknya prioritasin lah hal-hal yang penting aja gitu. Jadi emang harus mendahulukan yang penting ya. Oke, terus tempat favorit di Surabaya kemana? Tempat favorit Surabaya ya di kos sih sebenarnya. Di kos aja ya? Karena ya tugasnya banyak, capek, jadi langsung kos aja. Masya Allah, jadi dari mana-mana kayak di kos aja ya? Iya, tapi ya gak jarang sih ya jalan-jalan untuk refreshing kadang. Siap. Kayak di mall gitu. Jadi ke mall ya kalau refreshing? Iya. Gak ada apa-apa soalnya, cuma adanya mall. Oh iya, emang. Iya emang udah. Oke, lanjut ke Lutfi pernah nggak ngerjain tugas tapi mepet deadline, atau mungkin bahkan lupa ngerjain tugas? Pernah banget mepet deadline. Harusnya kan itu kelasnya kan siang. Nah itu sebelum kelas baru dikerjain PPT-nya. Iya emang itu wajar sih. Saking lupanya satu kelompok jadi bingung semua. Tapi jadi. Iya. Jadi apa ya? Emang kadang tuh apa ya? Secara pribadi aku juga gitu sih. Kalau lagi mepet malah kayak lebih cepet gitu mikirnya. Iya bener. Oh iya, terus di sana ngekos atau ngontrak sih? Iya, ngekos sih. Ngekos. Terus pernah nggak kehabisan uang bulanan? Oh, pernah banget. Gara-gara ya itu kayak beli kertas gitu, beli ballpoint, karena gitu. Pas lagi butuh-butuhnya ya. Oke, terus lanjut. Gimana sih caranya Lutfi buat survive di Kota Orang? Ya gak ada tips khusus sih, cuma ya dikuatin lah mentalnya, hatinya, terus jangan lupa berdoa terus. Tuh.
Gitu sih kalau aku. Cari teman sebanyak-banyaknya, jangan lupa. Itu kan juga kayak membantu biar kita betah kan. Ada orang yang sepemikiran sama kita, bareng-bareng sedih atau seneng kan, jadi suka kan kayak gitu, bisa survive. Oke, jadi ini biar dia survive, cari teman-teman sebanyak-banyaknya. Teman-teman yang baik lah. Ya, benar. Kan? Ya, yang baik pokoknya. Betul. Oke, terus aku jadi kepo nih. Kalau dari kecil sampai mau lulus SMA cita-citanya apa? Cita-cita. Sebenarnya sih kalau dulu SD pengen jadi dokter. Sampai kelas berapa ya? Kelas 2 SMA pengen jadi dokter, habis itu kelas 2 SMA? Iya, 2 SMA. Terus kayak habis itu kok gini ya, aku SMA agak ya kayak gitulah, akhirnya pilih cita-cita yang lain. Jadi mulai suka teknik kimia itu kelas 3? Iya, kelas 2, kelas 3-an gitu. Gitu. Oke, jadi ketika kayak kayak dia rasa ya udahlah nggak jadi ya. Iya, benar. Jadi teknik kimia. Oke. Oh iya, tips belajarnya gimana? Belajar sih ya kayak belajar biasa. belajar kalau ada waktu senggang lebih baik belajar aja, jangan nunda-nunda waktu belajar. Siap. Jadi emang bener, jadi kalau bisa jangan nunda. Iya, makasih udah diingetin ya. Oke, terus kan udah 2 semester tuh. Tapi mendapat hikmah apa selama kuliah? Apa ya, selama kuliah itu hikmahnya banyak sih, lebih dekat sama teman, bisa bersosialisasi, terus kayak apa ya, lebih baik lagi insya Allah, pemikirannya lebih dewasa, lebih matang sih kayak gitu. Nggak kayak misal ada masalah, kenapa kok nggak diselesain secara langsung gitu, kenapa harus nunda-nunda kayak gitu. Terus mindset teknik kan kayak gitu sih sebenarnya. Kayak teknik itu keras nggak sih, kayak gimana? Menurutmu gimana? Kayak emang teknik itu adalah tempat orang-orang yang disiplin. Iya benar kan? Iya, harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya nggak bisa. Sebenarnya semua harus disiplin sih. Emang sebenarnya. Betul gitu. Pernah nggak disuruh gambar-gambar apa ini? Wah, pernah lah, setiap praktikum kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 3 itu ada gambar alatnya, harus gambar. Pernah sih aku disuruh revisi berkali-kali gara-gara gambar alat. Karena kurang bagus apa kurang gimana? Kurang proporsional. Oh, jadi ya itu. Ngulang terus. Iya. Ngelaprak berarti. Iya. Jadi sampai nggak pernah tidur. Bukan nggak tidur, tapi sampai jam berapa paling malam? Jam 12, jam 1 sih biasanya. Wow. Terus tidur sejam atau 2 jam, habis itu buat lagi gara-gara ya kayak gitu. Tapi ya gak sering kok, santai-santai. Gak sering. Okay. Itu gara-gara lupa lagi ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu ya kecapean tidur, jadi kayak gitu. Oh. Jadi memang kita harus memayar waktu ya. Iya, benar. Sebijak mungkin. Benar banget. Oke. Apa lagi ya? Oke, jadi dulu pernah kan kayak belum rezeki gitu di SMA. Iya, benar. Dulu pernah ada pikiran buat SM nggak? Mandiri pernah sih, pernah. Punya pikiran ke sana ya? Ya sama, tekniknya juga. Enggak. Itu lebih ke kehutanan UGM. Aduh. Siap ya, jadi pernah punya angan ke sana ya? Iya, pernah sih. Mantap. Jadi kayaknya sana. Oke. Lanjut kan ikut UTBK tuh. Iya. Hal yang paling perlu diingat untuk kayak UTBK tuh. Biasanya sebelum kita ke lokasi Lutfi ngapain? Lokasi itu sebelumnya kita search gimana itu kayak lalu lintasnya, terus medan tempatnya itu kayak gimana, kita harus tahu, harus mengerti lah pokoknya itu. Jadi kan kita nggak telat, terus udah tahu gimananya. Itu sih kalau aku. Oke, jadi itu saran dari Lutfi. Ya. Kita harus memahami sekitar lah. Bener. Kayak jalan maupun apapun itulah. Iya. Bener. Oke, terus kakak melihatnya Lutfi, kehidupan di sekitar kampusnya Lutfi gitu, maksudnya
mungkin makanannya mahal kah atau apa gitu gimana? Ya standar Surabaya sih. Sekali makan biasanya 10.000 atau 12, itu belum minumnya. Kalau sama minum biasanya 15 biasanya. Ada kok yang lebih murah, kalau yang sekitar jauh dari kampus murah tuh. Balik lagi, gimana cara kita mengelola uang ya? Ya bener Kan? bener banget. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola uang. Kan kita di rantau. Ya. Rantau di kota Orang. Apalagi ya? Oh iya. Beri apa ya? Enggak. Beri motivasi dong Nut, biar mungkin viewers atau mungkin kawan-kawan mahasiswa yang pengen kuliah Boleh. biar enggak patah semangat. Pokoknya itu jangan pernah menyerah pada semuanya. Pokoknya kamu harus berjuang untuk mencapai cita-cita. Tapi jangan lupakan berdoa, itu nomor 1. Tuh. Oke, siap. Jadi jangan lupa berjuang, jangan lupa berdoa, Masya Allah. Oke lah. Pertanyaan terakhir, Masya Allah. Doa dan harapannya untuk channelnya temanmu ini, Ripski Apresiasi, monggo. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan menginspirasi calon-calon mahasiswa di Indonesia. Masya Amin. Allah, amin. Ada saran D3? Caranya ya pokoknya ditingkatkanlah, lebih baik lagi pokoknya gitu. Oke, jadi terima kasih buat Lutfi yang udah mau sharing di sini kan, Masya Allah. Jadi nggak apa ya kita. Gak apa-apa. Oh ya, maaf mengganggu waktunya, Masya Allah. Santai-santai. Santai ya. Iya santai. Oke, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel YouTube ini. Ya minimal kalian punya pandangan tentang teknik kimia, ya, teknik kimia UPN ya. Dan nanti kalau ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan kembali bisa DM si Lutfi, Mbak Lutfi. Iya. Jadi bisa tanya-tanya ya. Bisa ya. Bisa. Santai. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di subscribe. Kalau nggak di subscribe pun nggak apa sih. Yang penting semoga kalian mendapatkan ilmu. Iya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.